Hi, welcome back to my channel Handmade by Eve. Video kali ini adalah lanjutan dari video yang kemarin ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat pola baju anak yang modelnya seperti di video ini. Nah, di video ini saya akan share tutorial untuk cara jahitnya step by step. Jadi untuk project kali ini cara jahitnya saya tidak menggunakan mesin obras sama sekali ya. Nah, buat teman-teman yang baru datang di channel ini dan belum menyimak video tutorial pembuatan polanya, teman-teman nanti bisa cek deskripsi box ya. Nanti saya akan sertakan link video tutorial pembuatan polanya di sana. Nah, berhubung nih nanti dijahit tanpa obras sama sekali, pastikan jangan di skip step by stepnya ya. Jadi nanti biar jahitannya yang didapat sesuai yang diharapkan. Oke, langsung saja kita ke step yang pertama. Di sini saya siapkan dulu potongan bagian lengan. Nah, ini ada 4 potong ya. Saya akan jahit satu lengan dulu. Nah, ini saya tumpuk 2 potongan lengan. Jadi nanti ada bagian dalam dan bagian luar. Nah, ini saya jahit bagian yang bawah dulu ya. Oke, setelah dijahit, nah kita buka seperti ini. Kemudian teman-teman bisa press seperti ini, saya menggunakan roller. Nah, di press untuk sambungan jahitannya. Nah, kalau mau yang lebih rapi lagi, teman-teman bisa pakai setrika ya. Jadi nanti disetrika. Nah, ini kemudian dibalik lagi, kemudian disetrika lagi, lipatan sambungan jahitannya. Kalau sudah, ini mau saya jahit tindes ya, atau top stitch. Nah, kalau dilihat di video itu batas kainnya pas di pinggiran sepatu. Oke, ini sudah terjahit. Nah, ini saya rapikan lagi. Jadi nanti kalau sudah ditumpuk seperti ini, ada lebihan kain di sisi sebelahnya atau di bagian atas dan bawahnya. Nah, ini bisa dirapikan seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau udah rapi, ini saya lipat 2 seperti ini. Nah, mau saya ukur dari puncak. Nah, itu kan ada kampuh ya, 1 cm. Nah, pada pola ini saya tambahkan 3 cm, jadi turun 4 cm dengan kampuh ya teman-teman. Oke, bisa diukur lagi. Ini saya pastikan lagi. Nah, kalau sudah, ini bagian sisi lengkungnya ini sama ya, saya tandai sesuai dengan panjang turun dari puncak lengannya. Nah, kalau sudah, ini yang sudah ditandai bagian depan dan belakang, saya jahit kerut. Nah, untuk menjahit kerutnya ini benang bagian atas dan bawah saya longgarkan full ya. Nah, ini yang di bagian bawahnya juga saya longgarkan full. Nah, kalau sudah baru kita jahit kerut. Nah, sampai di batas yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, biar lebih rapi nih untuk jahitan kerutnya saya ulang lagi. Jadi nanti ada 2 jahitan untuk kerutnya ya. Oke, sama seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai sekali jahitan aja juga nggak apa-apa, asal nanti waktu kita selesai jahit bisa dirapikan ya, jadi kerutannya biasa rata gitu ya tegangannya. Nah, ini saya tarik, jadi ambil 2 benang yang di atasnya, jadi ditarik aja, tinggal kita rapikan aja. Usahakan kerutannya ini cukup rapat ya. Nah, kalau sudah didapatkan hasil kerutan yang oke, sudah cukup rapat, ini benangnya mau saya ikat, jadi biar nanti kerutannya nggak
longgar lagi ya. Nah, ini saya rapatkan kerutannya. Nah, lebihan benangnya ini mau saya ikat seperti ini teman-teman. Lakukan langkah yang sama untuk menjahit lengan yang sebelahnya ya. Selanjutnya ini saya ambil bagian badan atasnya. Nah, ini ada bagian depan dan belakang ya. Untuk bagian depan ada 2 potong, yang bagian belakang ada 4 potong. Oke, yang pertama-tama ini mau saya jahit dulu bagian depan dan belakang dengan menjahit bagian bahunya dulu. Nah, ini sudah terjahit ya bagian bahunya. Jadi nanti ada bagian dalam dan bagian luarnya. Jadi bagian dalam itu furing ya dari kain yang sama. Nah, untuk kampuhnya saya buka seperti ini, kemudian bisa teman-teman press, bisa di roller atau pakai setrika biar lebih rapi. Ini di tutorial saya pakai rollernya ya. Ya, di roller ditekan-tekan seperti ini. Oke. Nah, untuk sisi satunya bagian dalam atau bagian luarnya ini juga sama, kampuhnya saya press. Nah, ini bagian luarnya juga mau saya roller. Nah, kalau di setrika ini cuman sekali aja ya, karena ini pakai roller kurang kuat ya tekanannya, jadi saya roller dalam dan bagian luarnya. Next, ini ambil satu aja bagian badannya, kemudian bagian lengannya ini yang sudah kita jahit sebelumnya kita ambil, dan ini mau saya sambung dengan bagian badannya. Nah, untuk bagian lengan ini kita tandai dulu bagian tengahnya. Oke, kalau sudah, ini mau saya sematkan dengan jarum pentul pas di bagian tengah sambungan badan depan dan belakang juga ya. Nah, ini kita sematkan lengan ke lingkar kerung lengan pada badan. Selanjutnya ini dijahit. Nah, untuk menjahitnya pastikan bagian lengannya itu ada di atas ya, karena di situ ada kerutan. Jadi biar mudah mengaturnya nanti. Oke, teman-teman sesekali bisa diperiksa ya bagian bawahnya itu sudah rapi atau belum. Nah, ini sesekali saya angkat kainnya ya, jadi sambil cek bagian bawahnya itu terjahit atau tidak. Nah, itu apa sudah sama pinggirannya dengan bagian atasnya. Nah, ini sesekali saya tarik ya, jadi biar terjahit rapi semua bagian atas dan bawahnya. Jahitnya pelan-pelan aja asal rapi ya teman-teman. Oke, di akhir jahitan ini jangan lupa kita jahit kunci. Lakukan hal yang sama untuk menyambung bagian lengan yang sisi sebelahnya ya. Nah, ini sudah terjahit bagian lengan dua-duanya. Oke, teman-teman, kalau bisa diperhatikan ini ada lebihan kain saat kita menyambung bagian lengan, ini bisa kita rapikan. Jadi digunting aja seperti ini.
Selanjutnya kita akan pasang bagian furingnya atau bagian dalamannya. Nah, ini bagian lengannya kita masukkan ke dalam aja seperti ini. Kemudian kita akan tumpuk dengan furingnya. Nah, ini sisi kain yang bagus ketemu dengan yang bagus. Bagian tengahnya kita samakan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Atau teman-teman bisa pakai jarum pentul. Nah, kita tusuk pas di bagian tengahnya, menembus ke bagian tengah furingnya. Nah, kita samakan dengan menggunakan jarum pentul seperti ini. Selanjutnya, ini teman-teman bisa sematkan lagi dengan jarum pentul. Nah, jadi ditumpuk seperti ini ya. Selanjutnya dijahit dengan menyisakan bagian ujung-ujungnya 1 atau 1,5 cm ya, atau sesuai kampuh yang teman-teman gunakan. Usahakan saat menjahit sisi bagian yang ada bekas jahitannya ini di atas ya teman-teman, jadi tinggal kita ikuti jahitan sebelumnya. Sesekali teman-teman harus mengecek bagian bawahnya ya, itu tidak ada kain yang mengkerut, jadi tidak terjahit dengan sempurna. Nah, ini setelah dijahit teman-teman harus cek lagi bagian lengannya apakah sudah terjahit dengan baik atau tidak. Nah, untuk sisi satunya atau sebelahnya ini langkahnya sama ya teman-teman. Nah, tinggal kita satukan lagi bagian tengahnya seperti ini. Nah, ini pakai jarum pentul ya. Saya ulangi lagi caranya. Nah, jadi dengan bantuan jarum pentul ini bisa pas gitu ya teman-teman. Jadi bagian sambungan jahitannya itu sejajar. Nah, selanjutnya nih bisa kita sematkan jarum pentul atau pakai klip seperti ini dan kita jahit dengan cara yang sama ya. Nah, seperti ini. Nah, kita balik dan ini posisinya yang ada bekas jahitannya itu di atas. Oke, ini sudah terjahit ya teman-teman semuanya. Hasilnya bisa dilihat di video. Selanjutnya ini saya mau menjahit bagian kerung lehernya, dan ini untuk lengan saya lipat seperti ini, kemudian bisa ditahan dengan jarum pentul. Nah, kita lipat yang sekiranya saat ditutup seperti ini, nah bagian lengan nanti tidak terjahit ya teman-teman. Oke, ini bagian sambungan, tengah sambungan saya sejajarkan dengan bagian tengah sambungan yang ada pada furingnya. Nah, bisa kita tahan dengan klip atau jarum pentul. Nah, disitu pastikan nanti bagian lengannya tidak terjahit ya teman-teman. Nah, ini sesekali saya dorong lengannya dan jangan lupa jarum pentulnya itu kita tarik lagi ya teman-teman, kita lepaskan. Nah, untuk sekelilingnya, untuk lingkar leher ini saya beri klip. Kita samakan kainnya untuk bagian luar dan dalamnya. Untuk lengan yang sisi satunya jadi sama, kita lipat, kita tahan dengan jarum pentul. Nah, ini bagian tengahnya kita samakan. Oke, jangan lupa kita ambil ya jarum pentulnya. Nah, bagian tengahnya ini kita samakan.
Nah, ini tadi saya lupa ya, belum ambil jarum pentulnya yang ada di lengan. Nah, ini harus diambil dulu ya teman-teman jarum pentulnya. Jadi saat dibalik nanti jarum pentulnya tidak melukai tangan kita. Oke, ini next saya akan jahit dengan menyisakan di bagian ujung bawah 1,5 atau 1 cm sesuai kampuh. Nah, ini juga bagian ujung sisi satunya juga kita sisakan 1 atau 1,5. Nah, saat menjahit sesekali dicek ya bagian lengannya. Nah, ini sekali saya buka, jadi biar tidak terjahit kita dorong ke dalam. Oke, ini bagian leher sudah terjahit. Nah, ini bagian belakangnya, ujung-ujungnya saya potong. Kemudian bagian lingkar leher, itu bagian yang ada sikunya bisa dipotong atau digunting cekris seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk bagian kerung yang melengkung ini bisa dipotong cekris juga seperti ini. Nah, bagian sikunya kita potong seperti ini, jadi jangan sampai kena jahitan ya, hati-hati. Oke, kalau sudah, ini kita tarik. Nah, bisa ditarik dari lengannya, kita tarik aja keluar. Oke, bagian ujungnya ini bisa kita ratakan, bisa kita rapikan pakai pinset. Nah, ini untuk menariknya dari arah bagian badan depan ya. Jadi nanti bagian badan belakang yang kita tarik sampai keluar seperti ini. Nah, ini bagian ujungnya juga bisa dirapikan dengan pinset. Oke, kayak gini ya teman-teman. Nah, bagian sambungan ini bisa dirapikan, nanti bisa teman-teman setrika. Ini saya pakai roller ya. Kebetulan kainnya gampang untuk di roller atau ditekan-tekan seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai bahan satin itu lebih baik kita setrika uap ya. Jadi biar nanti hasilnya itu lebih rapi. Nah, ini kalau diperhatikan bagian furnya ini tadi tidak terjahit ya untuk bagian bawahnya 1 kali kampuh. Begitu juga nanti untuk bagian belakang, badan belakang untuk furingnya juga bagian bawahnya terbuka seperti ini 1 kali kampuh. Nah, selanjutnya kita akan menjahit bagian roknya. Untuk step menjahit roknya ini nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Ini karena durasinya cukup panjang ya teman-teman, jadi saya akan bagi 2 part. Oke, kita ketemu di next video and see you.